Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setio Dilamsah dengan NIM 10225022. Saya Sandy Setiadam dengan NIM 10225041. Kami di sini akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dosen pengampu Bumi Lani Purwanti, SE MSI, mengenai implementasi penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil menengah barbershop muda periode Desember 2025. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada profil UMKM yang di sana bernama usaha tentang barbershop muda. Jenis usahanya itu perusahaan jasa ya teman-teman. Bidang usahanya jasa perawatan dan potong rambut pria. Tahun berdirinya yaitu tahun 2025. Struktur organisasi sederhananya tuh barbershop ini hanyalah pemilik saja, yaitu Kang Ripal sebagai penanggung jawab utama, pengatur strategi bisnis dan penyedia modal sekaligus yang melakukan operasional gitu guys. Jadi deskripsi singkat perusahaannya itu, barbershop muda itu beralamat di Jalan Sapan. Barbershop muda ini adalah usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di bidang jasa perawatan dan potong rambut. Didirikan dengan semangat memberikan solusi praktis bagi masyarakat modern yang sibuk. Barbershop mengedepankan kualitas alat yang bersih, praktis dan sederhana dengan harga yang terjangkau. Oke, lanjut ke proses operasional. Jadi tahap operasionalnya tuh pelanggan datang, terus konsultasi nih model rambut ke si Kang Ripal ini, terus proses pemotongan atau perawatan, lalu pembayaran. Jadi gitu. Oke, lanjut. Di sini ada periode laporan keuangan. Untuk laporan keuangannya itu dihitung setiap bulan kalender. Misalnya itu tanggal 1 hingga tanggal 31. Oke. Tujuannya apa nih? Tujuannya adalah untuk melihat laba bersih yang dihasilkan setiap bulannya itu teman-teman. Oke. Kita next ya guys. Oke, kita lanjut masuk ke bab 2 yaitu identifikasi transaksi. Yang pertama ada identifikasi transaksi utama, yaitu kursi barber sebesar 2.500.000, cermin yaitu 5 unit 2.500.000, mesin cukur sebesar 2 juta. Lanjut. Untuk AC di sini harganya 3.750.000 dan shower dan kursi 3.750.000. Untuk modal awalnya itu 25 juta rupiah. Lanjut, di sini ada bukti transaksi, yaitu bukti transaksi adalah menggunakan dokumen autentik seperti faktur, nota dan kwitansi sebagai rekaman tertulis peristiwa keuangan. Oke, langsung lanjut. Nah, di sini lanjut ke bab 3, pencatatan akuntansi, jurnal umum dan buku besar. Jadi di situ tuh ada pencatatan kronologisnya Desember 2025. Tanggal 1 bulan 12 yaitu bulan Desember tahun 2025. Setoran modal awal ke kas sebesar 25 juta. Lanjut tanggal 2 pembelian berbagai peralatan yang tadi, kursi, cermin, mesin cukur, AC dan shower senilai 14.800.000. Untuk tanggal 8-nya ada pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 700.000. Untuk tanggal 20 ada penerimaan pendapatan jasa sebesar 7.750.000. Lanjut ada beban sewa nih sebesar 1 juta. Lalu ada beban utilitas 500.000 yang menjadikan total semuanya dalam sebesar 49.750.000. Itu udah termasuk debitan kredit juga ya. Ini tuh ya betul. Lanjut. Nah, di sini tuh ternyata ada jurnal penyesuaian nih, yaitu beban perlengkapan sebesar 500.000 dan beban penyusutan peralatan sebesar 123.333. Pertama ada saldo akhir buku besar kas sebesar 15.750.000. Piutang usaha dikarenakan tidak ada piutang teman-teman, jadi tulisannya nol. Lalu ada peralatan sebesar 14.800.000. Lalu ada pendapatan jasa sebesar 7.750.000. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 200.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 123.333.
Lalu ada modal sebesar 25 juta. Right, nol karena tidak ada pengambilan pribadi. Utang usaha juga nol karena tidak punya utang. Lalu ada apa, Pur? Ada beban perlengkapan sebesar 500.000, ada beban utilitas sebesar 500.000 dan beban sewa sebesar 1 juta rupiah. Serta beban penyusutan peralatan sebesar 123.333. Oke, kita lanjut, guys. Oke, kita lanjut ke bab 4, penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu cara ngitungnya tuh kita tinggal si pendapatan jasanya tuh dikurang beban-beban. Nah, itu jadi laba bersih gitu. Nah, di sini ada pendapatan jasa sebesar 7.750.000. Lalu ada beban operasional nih. Ada beban sewa sebesar 1 juta, beban utilitas sebesar 500.000. Lanjut, Bor. Beban perlengkapan sebesar 500.000 dan juga penyusutannya 123.333.000. Jadi total bebannya itu sebesar 2.123.333. Jadi si total pendapatan ini tinggal dikurang Beban-beban total beban ya gitu. Jadi totalnya adalah 5.626.667. Nah, yang ini tuh jadi laba bersih gitu, guys. Nah, ini di sini harusnya ada laporan kenaikan ekuitas gitu, guys, tapi tidak ada gitu. Ini teman saya lupa, tapi tidak apa-apa. Jadi untuk laporan kenaikan ekuitasnya tuh kita tuh tinggal ditambahin modal awal, tambah ini yang laba bersih gitu, guys. Jadi si modal awalnya tuh kan 25.000 ya. 25 juta. Sorry teman-teman. 25 juta, guys. Nah, tinggal ditambahin aja. Nih, 5.626. nah ini tuh dianggap kenaikan ekuitas si pemiliknya gitu, guys. Nah, ini yang 5 juta ini. Jadi tinggal ditambah aja modal awal sama ini laba bersih yang menjadikan modal akhir yaitu sebesar 30.626. yang ini ya, guys. Nah, yang ini, guys. Nah, modal akhir. Oke. Nah, Oke, lanjut buat laporan posisi keuangannya. Oke. Jadi laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas. Pertama dulu kita bahas yang aset. Yang aset ini tuh ada dua ternyata, guys. Ada aset lancar, ada kas dan perlengkapan. Jadi ini tuh disatuin ya, guys. Sorry. Jadi kalau nggak salah tuh kas tuh sebesar 15.750.000 dan perlengkapannya tuh 200.000. Iya benar. Bukan kalau nggak salah lagi. Benar. Lalu ada aset tetap bersih. Nah, ini langsung dibersihin nih. Jadi si peralatan dikurangi akumulasi penyusutan. Si peralatannya tuh 14.800.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 123.333 yang menghasilkan 14.676. Terus lalu ditambahin aja ya, guys ya. Untuk totalnya ya udah kita tinggal tambahin aset lancar dan aset tetap yang menjadikan totalnya 30.626.667. Nah, lanjut kita ke liabilitas dan ekuitas. Lanjut, Bor. Di sini dikarenakan utang usahanya tidak punya hutang ya teman-teman si perusahaannya, jadi ditulisnya 0 aja liabilitasnya. Lalu untuk modal akhir 30.626.667. Nah, si modal akhir ini tuh adalah ekuitas yang tadi, guys, dibilang modal akhir. Jadi ya udah, utang usaha karena kan 0, ya udah tinggal ditambahin aja modal akhir. Ya udah sama aja kan karena kan 0. Jadi totalnya adalah 30.626.667. Nah, jadi statusnya adalah balance atau seimbang. Jadi untuk memutuskan balance-nya tuh kita lihat dari mana sih? Nah, ini yang total liabilitas dan ekuitas sama total aset. Kita lihat aja, guys. Ini kita ini nih. Ini sama kan? Jadi balance gitu, guys. Ya, lanjut Ada ada kesimpulan kesimpulan dan saran.
Bor, kesimpulannya dulu, Bor. Kita bagian kesimpulannya aja deh. Aku yang kesimpulan. Jadi berdasarkan penyusunan laporan keuangan periode Desember 2025 dapat disimpulkan bahwa ini nih. Yang pertama, kinerja keuangannya nih. Barbershop Muda tuh berhasil mencetak laba bersih sebesar 5.626.667 dalam 1 bulan. Lalu ada pendapatan dan beban. Sorry guys. Total pendapatan jasanya tuh mencapai 7.750.000 itu tuh sebulan ya. Dengan total beban operasional sebesar 2.123.333. Lalu ada posisi aset. Total aset perusahaan atau perusahaan jasa ini pada akhir periode adalah 30.626.667 yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap bersih. Gitu guys. Lalu ada pertumbuhan modal nih. Modal pemilik meningkat dari yang modal awalnya 25 juta menjadi 30.626.667 karena akumulasi laba dan tidak adanya pra. Jadi menjadinya 30 juta lebih ini tuh ya karena balik lagi modal awal ditambah laba bersih yang ini nih. Yang mana yang 5 juta ini. Nah, jadi si 25 juta ini ditambah 5 juta ini. Jadi menghasilkan ini gitu. Nah, laporan bersih keuangan menunjukkan keseimbangan. Ternyata emang benar kan yang barusan guys, antara total aset dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, lanjut ke saran, Bo. Untuk saran, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi keuangan di masa mendatang, saya menyarankan untuk pengelolaan kas, pemilik disarankan memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha agar arus kas lebih mudah dipantau. Oke. Yang kedua, ada sistem kas kecil membentuk petty cash untuk pengeluaran rutin kecil agar tidak mengganggu saldo utama. Jadi saldonya nggak keganggu-gugat sama urusan pribadi ya guys. Yang ketiga, ada kedisiplinan bukti. Lebih disiplin dalam mengumpulkan nota dan kwitansi karena bukti transaksi adalah nyawa akuntansi. Yang keempat, ada digitalisasi, mempertimbangkan penggunaan aplikasi akuntansi sederhana atau spreadsheet untuk meminimalisir risiko kesalahan hitung manual. Yang terakhir, ada pengendalian biaya melakukan pengawasan efisiensi utilitas seperti listrik atau AC, serta memelihara rutin peralatan untuk memperpanjang umur ekonomis aset. Nah, mungkin cukup sekian ya laporan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan kata, karena kita sesungguhnya manusia yang bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.